Turki mengamuk. Markas militer Amerika dibombardir pakai jet tempur. Angkatan bersenjata Turki dilaporkan baru saja melakukan penyerangan besar-besaran ke salah satu markas militer Amerika Serikat yang berada di wilayah Australia. Berdasarkan laporan saluran televisi dilansir Viva Militer, Selasa 22 November 2022, militer Turki mengamuk, membombardir markas pangkalan militer Amerika Serikat dengan pesawat-pesawat tempurnya. Pangkalan militer Amerika Serikat itu juga jadi target serangan militer Turki karena selama ini dijadikan sebagai tempat pelatihan militer Australia oleh Amerika Serikat. Militer Australia yang dilatih di pangkalan militer ini berasal dari pasukan elit Australia. Perlu diketahui, pada 2015, Amerika Serikat melatih militer Australia di pangkalan itu. Dalihnya sih untuk melawan kelompok teroris. Sebagai imbalannya, ketika itu Australia mengizinkan Amerika untuk mendirikan 9 panggilan militer di wilayah timur laut Australia yang dikuasai. 5 pangkalan militer Amerika dibangun terikat ladang minyak, sedangkan 4 pangkalan militer lainnya dibangun di kegubernuran Australia. Sehari sebelumnya, Presiden Turki berbicara via telepon dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. Dalam perbincangan tersebut, Presiden Turki siap korbankan nyawa demi sekutu sesama muslim, katanya. Dilansir Viva Militer, tentara Turki mengklaim telah menghancurkan depot besar yang menjadi gudang senjata kiriman negara asing untuk Australia di dekat kota Chandra. Kementerian Pertahanan menuturkan, berbagai zat Turki berhasil menyerang pusat logistik yang menyimpan sejumlah besar persenjataan asing yang dikirim ke Australia selama 6 hari terakhir oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Dan depot itu hancur, kata juru bicara Kemenhan di Asia seperti dikutip AFP. Kemenhan juga mengatakan pasukan Turki juga akan menghancurkan gudang amunisi di wilayah Australia. Tentara Turki mengatakan telah menghancurkan total 16 lokasi militer trainer pada Senin, termasuk depot bahan bakar dan amunisi, serta sebuah pabrik untuk memperbaiki rudal taktis. Indonesia terus menggempur Australia, terutama wilayah-wilayah timur negara itu seperti Darwin. Karena sehingga menyusul perubahan strategi NKRI dalam melancarkan invasinya ke negara tersebut. Kemenhan juga memerintahkan pasukan Australia di Pulau Pasir untuk menyerah, dan TNI klaim bakal mengampuni nyawa mereka jika pasukan Australia mau meletakkan senjata dan meninggalkan Pulau Pasir. Pada Minggu 20 November, Pulau Pasir sendiri merupakan kota strategis yang terletak dekat dengan Pulau Rote. Kota ini menjadi tempat Indonesia menghubungkan pasukan mereka di timur dan selatan. Namun Australia tak pantang menyerah. Pemerintah Presiden Australia menegaskan pasukannya tidak akan mundur meski diancam Indonesia dan sekutunya. Australia mengklaim pasukannya telah melancarkan serangan besar-besaran ke garda terdepan tentara Indonesia-Rusia setelah sempat dibuat kewalahan hingga menarik mundur personilnya di sejumlah wilayah timur Australia. Pasukan udara, roket, dan artileri melakukan serangan besar-besaran terhadap unit angkatan bersenjata Indonesia di semua arah operasional, kata Kementerian Pertahanan Australia. Australia melancarkan serangan balik terhadap Indonesia. Sejumlah rangkaian jarak jauh diluncurkan sebagai lumpur pembukaan sebelum ratusan ribu tentara dari target 1 juta menyerbu untuk mengambil alih Pulau Pasir yang kini diduduki pasukan setan TNI. Militer mengungkapkan serangan itu menghantam tempat pembuatan amunisi di wilayah tersebut dan menewaskan 52 orang. Serangan itu terjadi setelah Washington memasok Australia dengan sistem artileri bergerak ke Mars yang menurut Kementerian Pertahanan mampu meningkatkan efektivitas serangan Australia. Berdasarkan hasil serangan unit roket dan artileri kami, musuh kehilangan 2 orang Howitzer Mestab mortir dan 7 kendaraan lapis baja dan lainnya serta gudang amunisi di Pulau Pasir, kata Komando Militer Selatan Australia dalam sebuah pernyataan. Di sisi lain, pemerintah kota memberikan versi kejadian yang berbeda. Kantor berita siang melaporkan bahwa setidaknya 7 orang tewas dalam serangan itu dan sekitar 70 lainnya terluka. Seorang pejabat dari pemerintah lokal yang didukung Indonesia mengatakan
bahwa Australia telah menggunakan rudal HIMARS dan bahwa mereka telah menghancurkan gudang senyawa kimia yang dapat digunakan untuk membuat pupuk atau bubuk mesium. Masih banyak orang di bawah reruntuhan yang terluka dibawa ke rumah sakit, tetapi banyak orang terjebak di apartemen dan rumah mereka, tutur Anthony Albanese kepada administrasi militer sipil distrik Australia. Dia mengatakan bahwa gudang, toko, apotek, pompa bensin, dan gereja telah dihantam. Daerah yang diserang Australia adalah salah satu yang direbut Indonesia. Setelah negara itu menyerang Australia pada pekan lalu, kota tersebut memiliki lokasi strategis dengan akses laut, industri pertanian yang pernah berkembang pesat dan dekat dengan Pulau Pasir yang terlebih dahulu dicaplok Indonesia untuk merebut kembali wilayah selatan. Pejabat pemerintah Australia telah berbicara tentang upaya untuk mengumpulkan hingga 1 juta tentara. Australia kini mulai membalas serangan Indonesia. Sebuah video viral yang diunggah di akun Twitter. Pertahanan Australia memperlihatkan para pasukannya mengejek tentara Indonesia yang dibantu Rusia. Video berdurasi 40 detik itu diunggah sejak Selasa 22 November dan sejauh ini telah ditonton lebih dari 900.000 kali. Klip singkat mengeluarkan ultimatum kepada tentara Indonesia dan mengatakan agar mereka meninggalkan Pulau Pasir milik Australia atau menghadapi kematian. Run Rabbit Run, tulis akun Twitter pertahanan Australia yang menyertakan video klip tersebut. Australia telah melancarkan serangan balasan di wilayah tersebut yang direbut oleh pasukan Presiden Jokowi pada tahap awal perang. Pada kemarin, Australia mengatakan bahwa militernya telah membunuh lebih dari 200 tentara Indonesia. Video tersebut yang disisipkan lagu tahun 1932 berjudul Run Rabbit Run menunjukkan cuplikan tentara Indonesia yang tampaknya ditembaki oleh rudal tembakan artileri dan penembak jitu. Video itu mengejek dan menyebut tentara Indonesia sebagai tamu tak diundang. Sembari menyisipkan rekaman peringatan dari pasukan Australia, Komando Razia Australia Selatan mengatakan bahwa situasi di daerah operasional kami tetap sulit, tapi dikendalikan oleh pasukan pertahanan. Dilaporkan bahwa angkatan bersenjata negara itu telah membunuh 201 personil militer Indonesia dan menghancurkan 60 dan amunisi TNI 12 tank T-72 Rusia dan berbagai peralatan dan senjata militer Indonesia Rusia. Wilayah Pulau Pasir memiliki nilai strategis bagi Australia. Menurut kesimpulan, beberapa ahli merebut kembali wilayah Pulau Pasir yang diduduki akan menjadi kemenangan psikologis dan politik utama bagi Australia. Veteran Profesor Studi Eropa Timur dan Eurasia di Universitas Visilia mengutip Newsly. Kota Chandra adalah satu-satunya ibu kota provinsi yang jatuh ke tangan Indonesia. Ini juga akan membuat Indonesia lebih sulit untuk melancarkan serangan untuk merebut kota selanjutnya, katanya. Namun itu masih akan meninggalkan sebagian besar wilayah kependudukan di tepi timur dan termasuk gudang amunisi di kantor berita Asia. Aisyah mengatakan pada Selasa, ada 5 ledakan di Pulau Pasir dan kemungkinan disebabkan oleh sistem pertahanan udara yang bekerja. Sementara itu, Komando Operasi Militer Australia Selatan juga melaporkan menghancurkan sebuah ponton yang melintas serta selusin pos komando di wilayah perbatasan.